Sobat Kicomania, masih bersama saya Kang Ebot di acara Kongres Kongko nggak beres-beres. Ya, kita diskusi seputar perburungan. Ya, saat ini saya kedatangan tamu Kang Alan, Ketua APBN Bandung. Beliau dengan saya deklarasi pertama APBN pada saat itu ya. Di beliau kerja keras ngumpulin para penangkar di Kota Bandung itu sangat sulit karena pada saat kita mengumpulkan para penangkar, persepsi para penangkar adalah kalau dikumpulkan itu ada masalah pajak, masalah apa. Tapi setelah kita jelaskan paham bahwa yang namanya penangkaran atau apapun terus harus bergabung. Jadi kalau bergabung itu ya ada masalah kita tanggung bersama begitu ya. Kang Alan, apa kabar Kang Alan? Alhamdulillah baik Pak Haji. Kemarin kena musibah tentang rumah kebanjiran, burung pada hilang, mati, tadi udah ngobrol ya. Saat ini sudah produksi lagi? Alhamdulillah udah Pak Haji. Udah beberapa ekor saya pasangkan. Sebetulnya ada sedikit kendala awal mula saya kebanjiran itu. Kalau pejantan saya banyak karena kan memang ada beberapa amunisi yang saya pakai untuk lomba gitu ya. Dan itu burung saya simpan itu kan nggak di rumah semua ya, di beberapa rekan gitu kan sama saudara. Nah yang di rumah itu rata-rata betina karena memang rumah produksinya di rumah gitu ya. Pada saat kebanjiran betina habis gitu. Hanya tinggal beberapa ekor. Untuk mengisi lagi kandang penangkaran tentunya memerlukan betina. Alhamdulillah dengan adanya APBN ini saya berorganisasi dan kompak di APBN. Saya tidak beli betina Pak Haji. Jadi ada beberapa anggota APBN itu yang nyumbang, yang ngasih pinjam gitu. Ini Kang saya ada betina nganggur, pakai aja dulu kalau memang ini. Dan alhamdulillah. Jadi ada cewek panggilan namanya. Kang Alan, kalau seandainya menjodohkan murai itu idealnya betina itu usia berapa bulan? Kalau ideal betina, kalau untuk secara genetik gitu ya, untuk mencetak hasil keturunan yang baik itu usia sekitar 2 tahun berarti. 2 tahun? 2 tahun itu idealnya? Ideal, posisi yang penting burung sudah pernah ganti bulu merah ke merah, jadi bukan dari trotol ke merah. Ya, kalau trotol ke merah itu darah. Berarti mabung 2 kali mungkin. Nah, itu mabung 2 kali dari trotol. Tapi kalau hitungan dari pemain burung itu trotol nggak dihitung Pak Haji. Namanya buang kotoran lepas trotol gitu kan. Nah kalau udah mutasi dari merah ke merah baru dihitung. Jadi harus 1 kali mabung bulu dewasa. Itu baru itu untuk ukuran betina siap untuk dijodohkan dan akan bisa mencetak keturunan yang baik. Gennya sudah kuat gitu. Udah ngebentuk. Saya ada beberapa penangkar yang indukannya itu harus yang lebih berkualitas. Itu kan gini, bagus mana sih? Jadi gini, memang bagusnya sih betina dan jantan sama-sama berkualitas. Tapi kalau seandainya jantannya berkualitas ternyata betinanya kurang, terus dibandingkan dengan betinanya bagus jantannya kurang bagus, gennya itu tetap bagus jantan kalau murai. Jadi begini Pak Haji ya, kalau untuk masalah produksi, produksi burung murai batu itu, saya tidak ada acuan istilah. Kalau pejantan udah jelas, pasti kita cari yang baik, yang bagus. Seperti ya burung yang sudah berprestasi atau gimana, karena market kita memang para pemain lomba. Gitu kan. Nah untuk betina itu tidak bisa dijadikan jaminan kita harus punya betina dari terah bagus juga. Karena apa? Kalau si jantan punya kita ini memang benar-benar bagus, justru kita harus cari betina yang genetiknya lemah, yang diistilahkan betina cetak, supaya gen jantan itu lebih mendominan. Gitu. Jadi keluar si anakan itu, genetiknya itu, karakternya, fisiknya itu lari ke pejantan semua atau ke bapaknya. Gitu. Jadi cari betinanya yang genetiknya lemah, jadi tidak mendominan. Itu tetap dominan gen itu dari jantan. Nah kecuali kalau misalkan kita nih jantan bagus, cuma gayanya kurang nyangkul misalkan gitu kan, karena kan yang sekarang lagi tren-trennya seri F apa segala macam. Ya kita cari betinanya yang dari terah yang ada gaya nyangkulnya seperti itu. Jadi
kita harus mengimbangi apa yang kita butuhkan. Contoh seperti saya menangkar itu, saya tidak asal menangkar. Kalau saya menangkarkan burung yang sudah diinden orang, Pak Haji. Jadi jelas saya nangkar ini marketnya sudah jelas gitu. Betul. Saya main burung ke lomba, wah bagus. Orang nanyanya pasti kapan Kang itu diternakin, karena apa? Mereka pengen Berharap anaknya, ya. gitu, punya anaknya. Kalau pola pemasteran, idealnya satu burung itu di master berapa burung masteran? Kalau saya untuk pemasteran burung itu tergantung kebutuhan, Pak Haji. Ya, nah yang dimaksud daripada tergantung kebutuhan, yang namanya murai batu, kita berbicara tentang murai batu. Murai batu itu burung yang mempunyai otak cerdas. Dia sangat cepat dan pintar untuk menirukan suara apapun. Ya. Kalau saya, yang saya masterkan itu hanya untuk tonjolan. Misalkan tren zaman sekarang suara cililin, ini yang paling primadona di arena lomba. Ya saya udah aja dari anak sampai dia mutasi dewasa itu saya cuma master dia burung cililin. Gitu. Kenapa? Karena saya di kandang penangkaran itu kan banyak, terkecuali kalau kita dipisah nih, satu anak dipisah, misalkan harus banyak masteran, dan itu pun kalau menurut saya kurang efektif. Nah, untuk masalah waktu pemasteran itu full time, Pak Haji. Yang Full time. paling bagus itu full time. Setiap saat harus ada. Harus. Ya. Jadi kita nggak usah beli celilinnya, beli tongkek butonya, enggak. Kalau saya pakainya cuma yang Patrick. Tapi saya ambilnya Pakai MB dari suara burung asli. burung asli. Dalam artian suara burung asli, contoh misalkan ya, dari YouTube itu suka ada suara burung cililin. Ya. Kita cari yang paling bagus, convert ke MP3, dan itu kita masterkan ke burung. Direkam sendiri gitu. Ya, si durasi pemutarannya itu orang kan ada yang bilang yang bagus pemasteran subuh, ada yang bagus malam, katanya kan, ada yang pada saat mabung. Kalau saya Setiap saat, kapanpun, setiap waktu. setiap waktu. Setiap waktu. Karena logikanya gini, burung itu hanya mengaplikasikan apa yang dia dengar. Ya. Dia tidak bisa menilai, wah dah saya mah teresep lagu iya. Berarti pada saat di master harus saat di kerodong ya? Ya, Di kerodong. dikerodong dan tidak dikerodong Sama aja. Dia akan menyerap apa Menyerap. yang dia dengar gitu. Semakin sering diperdengarkan akan semakin ingat dan hafal, dia akan semakin tahu gitu. Apalagi burung kan cuma mengaplikasikan. Kita aja manusia yang nggak seneng lagu keroncong, kalau tiap hari diputerin lagu keroncong itu pasti tahu dan bisa melantunkan lagu itu meskipun nggak ya, suka. Seperti saya pada saat kecil pulang sekolah lagunya dangdut ya, dari kelas 1 sampai kelas 3 SMP pulang sekolah dengerin dangdut, jadi di otak saya lagu dangdut aja. Nah, itu. Mobilnya Mercy Ya, Tegal. itu seperti itulah. Kang Alan kan gini, kesulitan apa yang pernah dialami menangkar tuh? Jadi masa sulit atau kesulitannya itu apa? Kalau kesulitan pasti setiap penangkar merasakan banyak. Apa yang pernah Terutama jadi kesulitan itu solusinya sulit sekali Pak. Itu pada saat apa? cuaca. Cuaca Panas. Selain itu kan masalah alam maksudnya. Oh, kalau untuk masalah Penjodohan atau apa gitu? penjodohan itu Penjodohan atau kan gini, masalah yang krusial yang sulit diatasi kalau cuaca kan masalah alam, nggak bisa. jantan galak. Jantan galak pun. Jantan galak. Galak atau telur nggak netes atau udah netes mati itu gimana? Yang pernah permasalahan yang terberat itu apa pada saat apa? Yang pertama jantan galak. Jantan galak itu Bukan maksud gini, Kang Alan yang pernah permasalahan yang itu, yang pernah terberat apa? yang terberat kalau Yang saya pernah dialami Kang tidak- Alan dan solusinya apa? tidak menetas. Dan menetas. Tidak menetas. Dan itu betul-betul Diram harus- tapi nggak menyentas. Ya, Itu solusinya apa? harus betul-betul ditelusuri apakah memang ada salah satunya yang tidak memberikan keturunan, Ya. bagiannya lemah, Mandul gitu ada? atau kalau mandul enggak sih, saya rasa enggak, cuma kondisinya aja enggak seperti itu bisa kita cek juga burungnya, apakah burung itu ngelemak. Kalau ngelemak juga itu nggak bisa menghasilkan keturunan. Tapi yang paling utama burung itu harus sehat dan harus fit gitu. Tapi kalau saya nggak khawatir sih, karena saya burung semua
yang ditangkarkan itu harus sehat, karena saya sistem penangkarannya semi alam. Air hujan masuk ke dalam, panas terik matahari juga langsung masuk. Jadi kalau burung kondisinya nggak fit, ya repot gitu kan, bisa-bisa mati burung. Nah untuk vitamin, ya bukan saya memang menggunakan produk dari Ebor Jaya. Kenapa saya menggunakan produk Ebor Jaya? Jelas pabriknya gitu kan. Jadi kalau ada apa-apa tinggal ngejar aja gitu. Ya. Nah kalau untuk masalah tidak menetas, saya pasti pakai bird breeding gitu. Dan alhamdulillah dengan pakai bird breeding itu bisa meningkatkan, yang pertama jumlah telur juga bisa bertambah. Misalkan sebelum pakai bird breeding, saya untuk betina awal itu tidak menggunakan obat-obatan alami, terkecuali mengalami kendala. Contoh, ini betina keturunan indukannya ada yang 4, ada yang 5 gitu. Kok ini cuma 2? Berarti ini kurang, hormonnya kurang. Saya kasih bird breeding. Nah, saya kasih bird breeding, begitu nelor lagi biasanya bertambah gitu. Dan kualitas si telurnya pun embrionya bagus, mayoritas menetas. Kalau indukan pernah dikasih makannya pur atau jangan atau dikasih pur? Kalau untuk indukan, saya pakan telat, pakainya jangkrik. Jadi hanya multivitamin aja yang ditambahkan. Pakannya saya pakai jangkrik. Dan ada satu untuk burung yang ditangkarkan, saya pakai, makanya saya suka di order pur loloh itu, yang buat murai batu. Itu bukan buat saya kasihin lolohan, tapi saya kasih buat jangkrik. Kalau yang untuk loloh anakan itu yang trotol yang premium karena lebih mudah. Tapi kalau yang serbuk saya kasihin ke jangkrik. Biar dimakan jangkriknya gitu. Karena apa? Saya treatment itu saya pergunakan untuk settingan burung lomba juga. Contoh, burung saya birahi nih. Kan yang paling mudah menurunkan birahi itu mentimun. Murai batu nggak doyan mentimun. Gimana caranya supaya dia bisa makan mentimun? Jangkriknya dikasih mentimun. Gitu. Begitu. Jadi ekstra puding itu hanya untuk mediasi aja, untuk mediasi pakan. Nah untuk pakan yang trotol yang biasa, bukan yang premium yang pakai flash yang kotak itu, saya biasanya kasihin ke jangkriknya. Karena di situ kandungan nutrisinya, protein, gizinya bagus. Soalnya pernah saya coba, saya kasihin ke burung dewasa, birahi baji. Itu lebih cocoknya ya memang buat anakan gitu kan. Ya. Tapi kalau dikasih ke burung dewasa, karena proteinnya tinggi jadi birahi. Jadi kalau burung-burung yang mau dijodohin, saya kasih pur itu aja. Sama birahi. Iya, jadi birahi. Kang Alan, teman-teman APBN di daerah banyak yang kesulitan menjual trotolan. Ada sebagian ya, walaupun sudah saya bikin lomba tiket murah di Awah ya, itu menjualnya juga kadang-kadang sulit gitu kan. Saya ingin tanya trik agar kita bisa menjual trotolan ya dengan harga yang ideal lah. Ideal itu kan relatif gitu kan. Triknya Kang Alan gimana menjual trotolan dan juga untuk teman-teman APBN di daerah biar mereka itu bisa menjual trotolan dengan harga yang pantas, aksesnya gimana sih? Ya kita sendiri harus bisa mempromosikan produk kita. Ya. Terutamanya dengan bergabung di APBN jangan sampai mubazir gitu kan. Ya. Kalau cuma gabung, beli ring, dipasangin ke burung tapi kita tetap nggak bisa jual, percuma. Setiap ada lomba yang mewajibkan atau khusus ring APBN, itu selalu saya ikut promosikan. Karena apa? Karena saya pakai ring APBN. Saya bukan mempromosikan lombanya, tapi saya mempromosikan produk saya. Karena saya jualan produk yang bisa dilombakan di lomba itu. Ya, karena itu memang ada efek domino. Selain mempromokan, saya kan sering bikin status ring APBN tiket sekian, tanya gitu kan. Itu selain mempromosikan lombanya, sebenarnya secara tidak langsung memang mempromosikan murid ring APBN. Ya banyak orang cari ring APBN. Betul. Dan otomatis hukum pasar kan, banyak yang cari, harganya biasanya naik gitu kan. Mbak Dodi sebagai Warnas Humas
Bandung itu udah menyerap ring berapa puluh ribu? Udah berapa ribu? Ada 4.000 Pak Haji. Sudah 4 ribuan. 4.000 ring, bahkan Bandung ini termasuk yang produktif untuk ring, memakai ring APBN. Termasuk dan produktif. di grup WA itu saya lihat aktifnya Interaksi antara anggota dan ketua ini sangat bagus sekali Pak Haji. Makanya nggak heran kalau Kang Lan ada kesedihan, anggotanya pada simpati, minjemin. Karena itu Pak Haji, apa yang tidak bisa kita lakukan sendiri dengan asosiasi ini bisa kita lakukan Pak Haji. Berarti menyerap 4.000 ya. Sobat Kacumania, ternyata Bandung sudah menyerap 4.000 ring APBN ya. Oh ya, Pak Haji, ada sedikit cerita yang lucu, tapi menurut saya suatu kegembiraan juga. Gimana, Dengan menggunakan ring APBN, saya pernah ditelepon orang, Pak Haji. Ya, gimana ceritanya? Dia itu udah inden sama peternak, tapi saya juga nggak kenal peternaknya. Peternaknya orang Jambi. Ya. Peternaknya orang Jambi, dia inden ke orang Jambi. Nah, setelah ada trotol yang dia inden, dia tanya, mungkin karena memang maraknya ring APBN. Ya. Bang, itu burung udah pakai ring APBN kan? Oh belum, karena memang si orang Jambi itu bukan anggota APBN. Nah, sedangkan si calon pembeli mungkin karena dia sering lihat postingan lomba Viral ya, kelas viral lomba ring itu APBN, viral, tiketnya murah, hadiahnya gede, pengen punya ring APBN. Nah, direkomendasikanlah oleh si penangkal yang di Jambi. Saya ada kenalan orang Bandung, nih ini kontaknya. Saya nggak kenal padahal sama orang Jambinya juga. Ya mungkin kenal sih kenal, cuma kenalnya cuma sebatas media sosial aja gitu kan. Ya. Karena memang kalau ke lomba-lomba luar kota di tingkat nasional kan saya suka ya silaturahmi lah dengan sama pemain lah ya. Ya. Singkat cerita orang itu inbox ke saya, Om bisa minta nomor WA-nya nggak? Oh boleh. Saya juga bingung ini ada apa orang minta nomor WA. Saya kasih dia WA. Om ternak juga? Iya. Udah pakai ring APBN? Ya udahlah otomatis pasti udah, orang saya ketua APBN di Bandung gitu. Udah Om, saya bilang. Saya udah inden dari Jambi, cuma di sana belum pakai ring APBN, jadi saya cancel. Dan saya dapat rekomendasi katanya kalau mau cari pakai ring APBN ke si Om. Oh boleh. Om ada nggak stoknya? Ada. Kalau harganya gimana Om? Emang biasa ambil dari sana berapa? Saya takut menjatuhkan harga dari sana. Pak Haji. Saya tanya, emang biasa ambil dari sana berapa? 15.000 Om. Kalau harganya sama saya mau ambil lah satu. Saya bingung Pak Haji. Sumpah, saya belum pernah jual murai batu harga 15 juta. Iya, 15 juta. Itu kan biasa pemain burung bilangnya kan 15.000 gitu, 15 juta. Saya bingung sendiri. Ini orang ngimpi apa gitu. Padahal biasanya jual trotol paling kisaran berapa? 5, 4 juta. Saya jual trotol itu antara kisaran harga 3,5 sampai 7,5. Itu pun yang udah event nasional gitu kan yang ini dia minta burung harganya yang buka harga dia sendiri. Dia sendiri gitu. 15 juta. Rezeki nomplok. Rezeki nomplok. Pasti ditolak ya. Hah? Saya tolak, asli, saya tolak. Ya, jangan sampai nggak jadi. Gitu. Berarti menangkar ring APBN itu sudah fakta diburu. Ini mungkin diburu orang lah ya. Ini untuk konten YouTube kan ya. Ya. Mungkin nanti punya beli, tapi alhamdulillah kan Om burungnya moncer. udah dewasa sekarang udah moncer. Itu suatu kebetulan dan bahkan Berkah saya ya, berkah sendiri juga ya. mendapatkan ataupun mengalami imbasnya dari APBN ini. Selain daripada saya semakin banyak rekan, relasi dan juga sahabat sesama penangkar, dengan Kicomania pun saya semakin banyak yang kenal. Banyak teman lah ya, banyak teman, makin terkenal, Rezekinya banyak otomatis gampang menjual. Karena kan memang gini, Kicomania ya, khususnya para penangkar ya. Di dunia burung itu populer, itu penting. Kalau seandainya kita mau dagang, jangankan pedagang, pemain saja kadang-kadang bayar wartawan biar populer, apalagi para penangkar. Jadi mohon untuk para penangkar dimanapun, khususnya anggota APBN,
harus bisa membuka diri, gaul, mainkan semua sarana medsos untuk mempromosikan hasil penangkarannya. Kalau seandainya nggak dikenal ya nggak bisa lah. Karena apa? Begini, ya populer berdasarkan kualitas kan gini. Burung kualitas di tangan orang yang tidak populer harganya pasti bagus tapi tidak bisa dahsyat. Tapi kalau seandainya burungnya kualitas di tangan orang populer itu harganya pasti bisa melambung. Jadi untuk para anggota APBN, ayo promosikan diri ya. Kang Alan, terima kasih ya bincang-bincangnya. Semoga bermanfaat untuk Kicomania. Wabil khusus untuk para penangkar. Wabil khusus lagi para anggota APBN. Wabil khusus lagi semoga ring APBN dan para Kicomania yang memiliki ring APBN burungnya bagus-bagus semua. Amin. Demikian. Terima kasih, sampai jumpa.